Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Silakan duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat tidak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita hari ini akan mengadakan bimbingan kelompok. Nah, terima kasih kalian sudah datang ke sini untuk melakukan bimbingan kelompok secara sukarela. Bagaimana Ulan? Sukarela tidak untuk mengikuti bimbingan kelompok? Sukarela ya. Ahmad? Sukarela. Tidak ada keterpaksaan, Mat ya? Tidak ada ya, insya Allah. Nah, terima kasih ya partisipasinya. Karena berhubung kalian ini adalah tidak sekelas, jadi suasananya agak tidak rileks. Kayaknya semuanya tegang, Ibu lihat dari wajah-wajahnya. Ibu ada sedikit ice breaking atau permainan. Kita mengadakan permainan. Mau tidak? Mau tidak? Mau. Permainannya seperti ini. Ibu ada bola, ini anggap saja bola ya. Bola ini Ibu lempar ke salah satu teman kalian. Yang dapat bola ini nanti menyebutkan nama sama hobi. Yang lainnya tolong diingat. Misalnya kayak Ibu Penny Listeri hobinya nonton TV. Jadi yang lainnya nanti diingat. Jangan sampai lupa ya. Di sini kita menguji konsentrasi kalian. Sebatas ini paham permainannya? Bisa kita mulai? Bisa? Bisa tidak? Ibu lempar ya. Apa ini terlalu ini? Pen aja. Oke. Terlalu ekstrim kali ya. Atau ini aja ya. Tutup pen aja ya, lebih aman ya. Nah, siap-siap ditangkap. 1, 2, 3. Ayo. Ya, nama. Nama Ahmad Yuda. Hobi main game. Main game. Terus Ahmad lempar ke yang lain, yang mana yang Ahmad pengen tahu? Nama Hesti Wahyati, hobi main game. Ya, lanjut. Nama Muhammad Rehan, hobi main basket. Lanjut. Nama Adriani, hobi baca basket. Lanjut. Nama Hasan Febrianto, hobi renang. Lanjut. Nama Wulandari, hobi jalan. Nama Anissa Diandriani, hobi main game. Nama Dana Wulandari. Kembalikan dengan Ibu. Oke, kembali ya dengan saya. Ingat sama hobi masing-masing. Nah, sekarang boleh melemparnya bebas. Ini tutup penanya boleh kalian lempar bebas. Yang dapat tutup pena ini ya adalah orang yang kita tunjuk. Kalian sebutkan hobinya dan namanya tadi. Sebatas ini paham? Apa mau diulangi lagi? Paham ya? Ingat kan? Ulang sekali lagi. Oke, kita konsentrasi ya. Ulang lagi ya. Ibu lempar ya. Coba. Ayo, mulai. Nama Wulandari, hobi jalan. Nama Ahmad Yuda, hobi main game. Nama Hesti Wahyati, hobi main game. Nama Muhammad Rehan, hobi main basket. Nama Adriani, hobi baca basket. Nama Hasan Febrianto, hobi renang. Nama Dana Wulandari. Nama Anissa Diandriani, hobi main game. Sudah. Konsentrasinya. Oke. Lanjut. Jadi Ibu lempar. Misalnya Ibu lempar ke Diana. Seperti itu. Tangkap Diana. Diana hobinya apa? Nanti disebutkan seperti itu. Paham? Yang disebutkan yang melempar. Nah, Ibu mulai dari Diana. Siapa? Ayo lempar.
Namanya Sen? Esti Sukabumi. Bener? Benar. Nah, lanjut Esti. Ahmad Riyuda hobinya main game. Bener? Benar. Nah, Wulandari hobi jalan-jalan. Anissa hobi main game. Lanjut. Etriani hobi membaca webtoon. Bener? Muhammad Rehan hobi main basket. Main basket. Lanjut. Elsan Sugianto hobi renang. Terus Elsenya? Terserah yang mana? Nama Ahmad Riyuda hobi main game. Betul? Betul. Ayo sini balik. Sepertinya konsentrasinya sudah terbentuk ya. Nah sekarang ibu ada permainan lagi. Singa dan harimau. Seperti ini tangannya. Singa dan harimau. Ada yang di atas, ada yang menggenggam, ada yang meluncur seperti itu. Nah ya. Paham? Paham? Paham. Sudah, itu pas gitu. Gimana? Jadi susunannya dari apa? Dirimu jangan seperti ini, Elsa. Coba dari ke sana, sana. Nah, seperti itu. Nah, ayo. Nah, pinter. Riyuda. Aman? Tidak kan? Aman? Nah, konsentrasi. Sudah? Nah, sudah Anissa? Sudah? Konsentrasi gimana ini tutup, Ibu Penny nggak usah main. Sekarang ya, kalau Ibu bilang harimau, berarti tangkap. Nah, paham? Tangkap. Tangkap. Kalau harimau. Iya. Kalau misalnya harimau, kamu kira siapa yang ditangkap? Itulah yang kita ukur. Paham? 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 Konsentrasi ya. Bu Penny, siapa nangkap tadi? Siapa yang bergerak tadi? Dua kan? Ulan dengan Ahmad kan? Nah sekarang disuruh apa hukumannya? Oke. Nyanyi apa? Nyanyi apa? Ayo berdiri, Ahmad dari Ulan, ayo. Konsekuensinya disuruh apa ayo? Yang di bawah oh. Balonku pakai ya. Ayo, kita tepuk tangan ya, mulai ya, bisa ya. Balonku pakai coba 1, 2, 3, tepuk tangan. Nyanyi tadi berdua. Pikir ibu pukul-pukul. Udah lanjut konsentrasi lagi, ayo posisi. Ayo. Singa. Ada yang bergerak? Kan ibu tadi suruh menggenggam apa? Nah, terus kenapa singa menggenggam? Nah. Tadi mau suruh tangkap. Ulang lagi. Tangkap. Oke. Mau tangkap. Kak Harimau baru bertangkap. Tadi singa. Ada yang tangkap, ada yang lari. Kalau ibu sebut harimau. Kalau singa jangan bergerak, Ahmad, Yuda, paham? Mulai ya. Bu Penny. Buaya. Harimau.
Yuda. Konsekuensi Yuda, sepakat kita. Pak Yuda. Boleh. 5. Satu, dua, tiga, olahraga ya. Lebih senang push up Yuda ini. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Sudah ya, konsentrasi ya. Yuda, konsentrasi. Sudah selesai permainannya, nanti kita sambung lagi. Ya sudah, kita mulai dari kita Ibu jelaskan ya, kita mulai ya bimbingan kelompoknya. Di sini nak kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Di sini Ibu pengen kalian semuanya aktif, ya aktif, diskusi, berbicara. Ibu pengennya semuanya aktif. Kalau dalam bimbingan kelompok nanti ada yang kita bicarakan masalah aib atau kekurangan dari teman-teman kalian, tolong itu kita rahasiakan ya dalam bimbingan kelompok ini. Paham? Tapi yang jelasnya saya pengen kalau dinamika kelompok, kegiatan kelompok ini nanti berjalan, kalian semuanya aktif dan menghargai pendapat dari kawan. Kita sepakat? Sepakat? Kalau misalnya ada yang mau mengungkapkan pendapat, yang lainnya harus menghargai. Sepakat? Dan semuanya Ibu pengen aktif, ya? Paham di sini ya? Paham? Bisa kita mulai ya bimbingan kelompoknya? Bisa? Bimbingan kelompok itu apa, Bu? Nah, bimbingan kelompok Ibu jelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok adalah suatu kelompok yang di dalam kelompok itu membahas suatu topik. Nah, apa topik kita pada hari ini? Topik pada hari ini Ibu akan membahas masalah HMI. Ada yang tahu apa artinya? HMI. Bahasa Inggrisnya apa? Ayo. HMI. Siapa? Saya. Siapa saya? Teori menurut Johari Windong. Siapa saya? Ada yang pernah membaca sedikit tentang teori Johari Windong? Belum? Nah, oke, kita laksanakan bimbingan ya. Jadi di sini kita akan membahas masalah topik HMI dan konsep diri. Konsep diri. Nanti Ibu di ujung bimbingan kelompok, di akhir acara bimbingan kelompok nanti ada LKPD, ya, ada LKPD. Jadi kalian nanti ada tugas. Nanti ada tugas yang Ibu berikan. Nah, tolong dalam layanan bimbingan kelompok ini kalian menyimak untuk mengisi LKPD. Terus ada instrumen nanti. Nah, jadi kalian harus konsentrasi ya. Ya, paham kata sini? Paham? Karena kita nanti ada mengisi LKPD. Sudah lanjut ya? Lanjut. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Di sini ada tahu konsep diri. Konsep diri itu apa? Konsep diri. Ada yang tahu konsep diri? Sepengetahuan kamu? Gak ada yang tahu? Apa saya? Mendeskripsikan diri sendiri. Mendeskripsikan diri sendiri. Seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Pinter. Mendeskripsikan diri sendiri. Ada yang dapat memberikan contoh? Tidak ada? Tidak ada? Ibu jelaskan untuk menjelaskan sedikit ya. Konsep diri itu adalah pandangan individu terhadap, Ibu ulangi lagi ya. Konsep diri itu
pandangan individu terhadap komponen yang dimiliki seseorang. Sebatas ini paham? Paham? Jadi bagaimana? Apa aja yang ada dalam komponen individu seseorang? Ada yang tahu? Karakteristik salah satunya. Yang kedua, fisik. Yang ketiga, perilaku positif, negatif. Nah, jadi apa tadi konsep diri? Anissa apa Anissa? Konsep diri yang Ibu Penny jelaskan tadi. Sepemahaman Anissa saja yang Ibu Penny jelaskan tadi. Individu dari beberapa komponen. Pinter. Ada yang bisa melengkapi? Pandangan individu. Kesepakatan kita tadi apa? Nah, boleh. Siapa? Hesti. Ya, Hesti, silakan apa? Pandangan individu terhadap beberapa. Pinter. Ada yang lebih konkret mencontohkannya? Boleh, Evri? Pandangan individu dari berbagai komponen dari diri seseorang. Ada yang dapat mencontohkannya? Contohnya seperti apa? Pandangan seperti apa? Contohnya kan? Boleh? Boleh? Namanya kita diskusi kan? Kita pandang. Pinter. Jadi emosional. Sudah ya? Pinter itu yang diomongkan Ulan. Cara kita seseorang memandang komponen yang dimiliki seorang individu. Contohnya Ulan kalau memandang Elsa apa sekarang? Coba konsep dirinya. Mikir. Itu secara apa? Karakteristik. Kalau secara fisiknya, coba Ahmad, seperti apa kamu mandang? Siapa yang kamu pandang? Kalau secara fisik, hah? Itu kegiatan fisik apa fisik? Nah, apa yang kamu pandang dari si Elsa? Ya, apa yang dipandang? Fisik. Baik itu sifat. Jelek ya. Jadi Elsa itu kan pandangan Yuda kan? Berarti Yuda memandang Elsa secara kasat mata. Fisiknya Elsa itu jelek itu konsep diri yang negatif apa yang positif? Negatif. Negatif ya. Ya negatif loh. Kenapa negatif? Disuruh nurunin mentalnya. Kalau langsung ngomong jelek itu bisa nurunin mentalnya. Itu bisa menuruni mental itu konsep dirinya apa hal yang ditimbulkan dari penilaian konsep diri itu. Berarti bukan dari konsep diri. Gimana?
Epri, coba jelaskan. Sepemahaman Epri. Belajar, kita belajar dulu. Belajar diskusi. Ya, terbuka. Gimana, Epri? Cara penilaian, bukan dari konsep dirinya. Kita lihat tadi kan si Elsa dinilai oleh Ahmad, konsep dirinya secara fisik itu jelek. Yang ditimbulkan dari Ahmad menilai Esan itu jelek, Ahmad akan merasa mentalnya down ya. Dia merasa tidak percaya diri. Iya tidak? Iya. Iya tidak? Itu dari konsep diri fisik dia jelek. Kan sudut pandang kan? Sudut pandang seseorang dalam menilai individu komponen yang terdapat di individu tersebut, baik itu komponennya fisik, emosional, dari tingkah laku, karakteristik, itu tadi. Sebatas ini agak paham belum? Paham belum? Paham belum? Nah, kalau nak lebih pahamnya lagi, ibu ada game. Ibu ada game. Game tentang HMI. Apa HMI tadi? Siapa aku atau siapa saya. Nah, ibu bagikan ya. Bagikan, pegang satu-satu. Ya, ibu bagikan. Ya, tolong ibu. Ya, kawannya tolong dibantu. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Kurang ya? Ya, kasih ya. Yang satu. Tapi ibu pinjam satu lagi ya, pinjam sebentar ya. Nah, coba kalian lihat di sana ada, baca yang diwarnai itu apa? Nah, coba lihat. Coba sebutin. Siapa yang bisa nyebutin? Cuci tangan. Iya, yang berwarna aja. Boleh, Yoga. Saya tahu. Saya tidak tahu. Nah, Orang lain tahu, terbuka, buka. Orang lain tidak tahu, tertutup, gelap. benar. Kalian simak ya. Simak ya, Diana bisa ya, ibu pinjam sebentar Diana ya. Saya tahu, saya tidak tahu. Orang lain tahu, orang lain tidak tahu. Yang komponen 4, tengah, yang putih, yang tidak ada warna kecuali hitam, itu yang dihasilkan oleh komponen yang berwarna di samping dan di bawah. Sekarang ibu tanya, yang ruang terbuka itu dihasilkan apa? Itu dibaca. Atasnya apa? Saya tahu dan orang lain tahu. Iya tidak? Apa yang tadi dalam konsep diri yang saya tahu, orang lain tahu apa? Contohnya. Fisik, sifat. Ahmad, kalau kamu belum kenal dia, tahu tidak Elsa? Sifat dia seperti apa? Tidak. Berarti kalau kita langsung bertemu dengan dia itu, kita langsung tahu, oh orang ini seperti apa ya? Nah, sekarang ibu mau kalian tulis di sana. Ruang terbuka apa yang Anda miliki, orang lain tahu, kamu tak tahu. Coba diisi di sana, di dalam kolomnya. Isi, cukup 4 aja. Isi, sekarang ayo. Diisi. Orang lain tahu, kita tahu. Coba diisi, ayo. Aku kasih durasi 5 menit. Ya. Apa? Diisi. Ayo diisi.
Bisa bentuk tubuh, bisa sifat. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Ayo ulang. Anissa, cepat dikit. Tahu sih? Yang kamu tahu aja pada diri kamu. Apa yang orang lain tahu? Orang lain tahu, kamu tahu. Sudah? Sekarang coba, Elsan, sebutkan apa San? Fisik, sifat dan karakteristik. Nah, kalau fisik apa yang orang lain tahu, kamu tidak tahu, yang kamu tidak tahu? Silakan. Ah, pintar. Silakan. Kamu kelebihan kekurangan. Apa? Kelebihan itu nanti di bidang apa? Kekurangan untuk dan bisa di bidang apa? Bidang apa contohnya? Wah, Main bola itu termasuk fisik tidak? Apa main bola? Hobi. Berarti di sana sebutkan hobi. Hobi main bola, orang tahu, kita tahu. Sebutkan di sana hobi. Nah, hobinya apa? Iya. Iya, orang lain tahu, kita tahu. Hobi itu termasuk masuk karakteristik tidak? Iya kan? Masuk enggak? Oh, karakteristik dia itu hobinya nyanyi ya. Sudah? Sudah ya semuanya? Sudah tahu semua ya? Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi. Nah, permainan kita yang kedua adalah di kotak apa buta? Coba lihat apa buta? Saya tidak tahu, orang lain tak tahu. Sekarang buat nama kamu di bawah LKPD-nya, buat nama masing-masing. Nah, Ibu ada permainan, buat nama kalian masing-masing. Di bawah LKPD boleh di bawahnya jadi cepat. Karena durasi waktu kita hanya 45 menit, ya. Dibuat namanya. Tak usah, namanya aja. Sudah? Sudah? Nah, sekarang permainannya seperti ini. Ibu ngitung ya, 1 sampai 7. Kalau Ibu belum ngitung berarti kertas ini jangan pindah. Kalau misalnya Ibu 1 berarti pindah ke kawan sebelahnya, kasihkan ya. Tugas masing-masing di sini di daerah buta, orang lain tahu, kita tidak tahu, berarti kamu tulis di sini. Satu orang satu kata kalimat. Misalnya Elsa, di sini kan ada nama sini. Misalnya namanya Yuda di sini. Menurut Elsa, Yuda itu orangnya seperti apa? Jorok? Apa? Ceroboh apa? Nanti dibuat cukup satu orang satu. Paham? Sebelah sini ada yang mau nanya? Tidak? Tidak ya? Nah, bisa kita main? Bisa? Mulai ya. 1. Oh, kesini aja kita. Oh, motor situ jadi ya, yuk. Nah, ya diisi mulai satu orang satu kalimat, cepat. Nah, namanya, kamu lihat nama di kertasnya siapa yang kamu nilai? Cepat. Menurut kamu apa? Satu aja, satu kalimat. 2. Muter. 2. 3.
7. Sudah nama kalian belum? Belum. Satu lagi ya. 8. 8. Dibaca. Sekarang ditutup. Sekarang ditutup. Sekarang ditutup dulu kertasnya. Sekarang kita main harimau singa. Siapa yang kalah, tolong dibaca apa isi yang dicatat teman-temannya. Ayo, sekarang cepat. Cepat. Waktu kita 1, 2, 3. Harimau. Nah, dapat kau. Nah, berarti Ulan dengan Rehan baca. Ayo, cepat. Oh, nangkapnya jadi Ahmad. Boleh Ahmad, duluan ya. Bukan yang daerah buta. Ayo Ahmad. Iya. Pakai dulu sayang. Ya, siapa yang duluan? Ini dulu. Ayo. 1 ceroboh, 2 lucu, 3 pendiam, 4 5 baik, 6 rajin, 7 nakal. Kita ada yang baik, ada yang nakal ya. Membingungkan, ambigu ya. Jadi yang mana itu? Siapa yang ada? Ayo, cari sini. Rehan. ceroboh, baik, lemot, baik. Ah, lemot ya? Ada baik, lemot ya? Ceroboh. Ini kalau soal ceroboh Ayo, ada lagi yang mau membacakan? Hah? Ada lagi yang mau membacakan? Nah? Malu. Kenapa malu? Siapa yang malu tadi? Ngapa Esti malu? Hah? Nah, sekarang Ibu mau jelaskan. Ada daerah yang ketiga itu apa? Apa keterangannya? Orang lain Tidak tahu. dan Saya tidak tahu. saya tidak tahu, orang lain tidak tahu. Itu karena apa? Karena apa ruang itu terjadi? Jangan salah Ibu ya, kalau ruang tertutup itu bukan ruang gelap ya. Ruang saya tahu, orang lain tidak tahu. Itu karena apa? Kamu nyimak enggak? Nah, kan, Mas? Yang disebutkan Hesti tadi apa? Ibu Penny tadi nyimak enggak kalian? Ibu Penny tadi minta apa dengan Hesti? Perlu dibacakan tidak ruang apa tadi? Ruang butanya. Kata Hestinya apa? Malu. Ujungnya apa? Tidak tahu. Itu. Saya tahu, orang lain akhirnya terbentuk daerah tertutup. Tertutup. Efeknya kemana? Daerah gelap. Apa? Orang lain tidak tahu, saya tidak tahu. Berarti ujung-ujungnya cuek. Ya tidak? Karena kita tidak mau mengoreksi diri, orang lain tidak tahu. Paham tidak sampai sini? Paham tidak? Paham apanya paham. Nah sekarang Ibu berikan contoh dulu sebelum Ibu berikan ini ya. Ibu berikan contoh. Nah sekarang Ibu
bagaimana kamu mengatasi daerah yang gelap? Ada yang dapat memberi tanggapannya? Bagaimana kalian mengatasi daerah gelap? Ya, boleh komennya, ayo. Cara berdialog. Seperti apa? Coba Esti, berdialog gimana? Saling nanya. Saling nanya, saling jawab. Saling bertanya dan saling menjawab. Itu daerah apa? Daerah gelap tidak. Daerah tertutup. Daerah tertutup apa? Nanti terbentuknya apa? Daerah. Kalau kita saling nanya, saling menjawab, ujung-ujungnya Daerah gelap. daerah Terbuka. terbuka. Iya tidak? Nah, ada lagi ya? Bagaimana kita mengatasinya? Ayo. Ada lagi nggak? Salahnya gimana? Jadi konsep diri yang negatif, ya, konsep diri yang negatif itu kita masing-masing memiliki konsep diri yang negatif, ya, tergantung banyak apa tidaknya. Tapi cara mengatasinya konsep diri yang negatif itulah cara kita sudut pandang seseorang dengan konsep negatif. Jadi bagaimana kita good self esteemnya, good self systemnya, atau harga diri kita adalah cara seseorang dalam memandang, menghargai, mencintai dirinya seperti apa? Coba, ada yang punya pendapat tidak? Bagaimana cara kita memandang diri kita dengan yang konsep diri yang negatif tadi? Cara kita menghargainya bagaimana? Misalnya ya, fisik ibu tidak punya kaki satu. Ibu kan minder. Nah, kan konsep dirinya kan negatif secara fisik kan, memiliki kaki tidak ada kan. Apakah ibu harus frustasi dengan keadaan ibu seperti itu? Ya atau tidak? Ya. Solusinya gimana? Ayo. Solusinya gimana? Apakah kita harus frustasi? Syukur itu membentuk karakter, membentuk self esteemnya yang bagus. Ya, membentuk selfnya yang bagus. Apa ini? Konsep diri, cara mengatasi mental block. Apa ini? Penuhi diri dengan sugesti yang positif untuk melawan ketakutan. Yang kedua apa? Jangan menunggu lebih baik kita mencari penyebab atau gagal dan mencari cara lain agar berhasil. Berarti mencari solusi. Kalau misalnya konsep diri kamu nakal, itu gara-gara apa? Bisa lingkungan. Solusinya apa? Agar kita diterima oleh lingkungan. Paham tidak? Berarti kita tidak Hesti tadi apa?
itu termasuk menghindar karena dia tidak menerima konsep diri negatif. Ujung-ujungnya terbentuk daerah gelap. Paham tidak? Kalau seseorang sudah terbentuk daerah gelap, apa yang terjadi pada individu tersebut? Tolong Ibu. Ayo, suaranya. Kalau seseorang yang ini, apa yang terjadi? Usah lihat apa? Pola pikir kalian aja. Ayo. Mengasingkan diri. Pertama. Terus apa lagi efeknya, Diana? Pendiam. Pinter. Apa? Malu beradaptasi. Terus apa lagi? Mengasingkan diri, malu beradaptasi, pendiam. Efek yang paling fatal apa? Kalau orang sudah frustasi, mendam diri di kamar, pendiam, frustasi, apa? Bunuh diri. Bisa itu terjadi? Karena apa? Frustasi. Kalau kita tidak mau frustasi, apa? Agar tidak terbentuk daerah gelap ini. Terbuka apa? Saya tahu, orang lain tahu. Bu, cak mana nggak terbuka, Bu? Kalau aku tidak cantik. Cak mana tidak terbuka kalau Elsanya jelek. Kita jangan menjadi orang munafik. Kalau menjadi orang munafik yaitu daerah apa? Daerah bukan daerah buta. Saya tidak tahu, orang lain tahu. Ya tidak, kalau munafik seperti itu kan? Kita kan tidak cantik, dibilang kamu cantik. Itu kan munafik kan? Jadi daerah buta. Mau daerah buta? Mau nggak dibilang daerah buta? Caranya bagaimana mengatasi? Benar kata si Alsan tadi. Kita harus bersyukur. Sekarang Ibu nanya, ada tidak orang itu yang sempurna? Tidak ada. Tidak orang yang sempurna. Tapi bagaimana cara kita menanggapi ketidaksempurnaan? Paham tidak sebatas ini? Paham tidak? Bagaimana cara mengatasi ketidaksempurnaan kita? Kalau kalian sudah memiliki GOPSET, ya, konsep diri, bagaimana cara percaya diri, mengatasi konsep diri yang negatif tadi, itu tidak akan ada yang namanya operasi plastik. Ya tidak? Ya tidak? Orang operasi plastik di luar negeri itu kan karena apa? Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Sekarang Ibu nantang kalian sudah bimbingan kelompok ini. Ada tidak yang mau mengatakan daerah buta kalian sama teman-teman? Ya, tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau belajar? Tidak mau? Berarti masih siapa yang mau? Seperti. Ayo, siapa? Yang ini kan? Boleh, Elsa. Oke, apa San? 1 baik, 2 ceroboh, 3 jelek, 4 baik, 5 baik, 6 tukang lawak. Tepuk tangan. Solusinya apa? Tadi konsep diri dia apa yang negatif? Jelek dan ceroboh. Ada masukan untuk Eksan untuk mengatasi cerobohnya dia? Ayo. Tidak ada kasih masukan.
Ada ceroboh berarti perlu berlatih lagi. Misalnya, nah sekarang karena waktu kita kesepakatan tadi hanya 45 menit, Ibu minta tolong simpulkan hasil dari bimbingan kelompok kita. Apa yang kalian dapatkan? Dari konsep diri, dari permainan, KMI, teknik, jauh hari, window. Apa ada yang dari teknik jauh hari window 4 ruang tadi, daerah terbuka, buka, ada yang mau menyimpulkan ya? Tadi dari Ibu tadi yang belum ngomong siapa tadi? Coba. Siapa? Rehan udah. Hesti udah. Ya, siapa yang mau ngomong? Yani udah. Diana coba. Ayo Diana coba, kita dengar suara Diana. Dari tadi diem aja. Ayo Diana. Dari yang mana mau simpulkan, konsep diri atau yang jauh hari window? Boleh, silakan. Apa yang Diana dapat dari bimbingan kelompok ini? Jadi kesimpulannya Diana apa dari pembicaraan di kelompok kita tadi? Kurang tahu, berarti tidak menyimak bimbingan kelompok tadi. Apa kesimpulannya? Yang Diana tangkap aja, apa? Berarti yang Diana harus lakukan apa? Udah dapat bimbingan ini. Agak? Oh, pintar. Kasih aplaus dulu ke Diana. Ayo, satu lagi. Yang menyimpulkannya ada? Anissa, ayo dengar suara Anissa dulu, boleh. Ya Anissa, apa? Lebih tahu kekurangan dan kelebihan masing-masing. Pintar, terus? Lebih tahu kekurangan diri masing-masing. Terima kasih, kasih apa dulu Diana juga. Ada yang akan menyimpulkan seluruhnya? Ada? Rehan mau? Tidak. Hah? Elsa mau? Yuda mau? Kesemuanya Yud? Hesti boleh? Ayo Hesti. Ya, biar kita tutup acara kita Hesti. Apa kesimpulannya? Hah? Coba seluruhan lagi untuk penutup. Apa sih? Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo. Yang mengetahui konsep diri dapat meningkatkan kepercayaan diri Terus? dan lebih mengetahui sifat yang tidak diketahui oleh diri sendiri dan diketahui oleh orang lain. Terima kasih nak ya. Moga bimbingan kelompok ini bermanfaat dan kertas itu tolong disimpan di rumah. Di akhir acara ini Ibu Penny tadi sudah bilang ada LK PD yang dikerjakan. Nanti Ibu bagikan ya sama instrumen penilaian hasil dan proses. Nah, tolong itu dikerjakan ya untuk menilai hasil layanan Ibu apakah sukses apa tidak. Atas waktunya terima kasih banyak. Ibu akhiri kalau ada salah pengucapan ini, Ibu mohon maaf kepada Allah. Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyanyi sama-sama lagu Sayonara. Terima kasih. Oke, boleh. Sampai berjumpa. Salaman ya, salaman dulu karena saling ini apa tadi? Saling menilai masing-masing. Ayo, salam
sama-sama, minta maaf sama-sama ya. Oke, kami nyanyi lagu Sayonara, ayo. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Terima kasih anak-anak, makasih, makasih ya. Oke. Gak apa-apa, nggak yang penting pede ya.